Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu baik, yang penuh kuasa, yang melimpahi kami dengan berkat kasih karunia. Terima kasih untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu, yang telah memampukan kami untuk melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 74 ayat yang pertama. Tertulis demikian, "Mengapa ya Allah, kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murka-Mu terhadap kambing domba gembalaanmu?" Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu pertanyaan yang kadangkala muncul dalam pemikiran kita, orang-orang percaya, yaitu mengapa Tuhan mengizinkan yang buruk? Baru-baru ini, ketika peristiwa gempa bumi di Myanmar terjadi, seorang ateis bertanya, siapa pelaku dari gempa bumi itu? Orang ateis ini ingin menyalahkan Tuhan. Tentu jawabannya yang dia harapkan adalah orang-orang akan menjawab, Tuhanlah pelakunya. Tapi benarkah Tuhan demikian? Apakah kita mau menyalahkan Tuhan atas semua yang terjadi? Benarkah Tuhan melakukan yang buruk? Mengapa Tuhan yang baik melakukan yang tidak baik? Ini adalah hal yang tidak mungkin. Apakah seorang ayah atau ibu yang baik akan tega melakukan yang tidak baik kepada anaknya? Bukankah natur yang baik akan menghasilkan yang baik? Tuhan tidak menciptakan penderitaan. Di saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, semua semesta yang ada, Ia menciptakan segala sesuatunya sungguh sangat baik. Tuhan merancangkan yang baik buat saudara dan saya. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Dalam Mazmur 74 ayat yang pertama ini, pemazmur menanyakan pertanyaan yang membuat hatinya gundah gulana. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murka-Mu terhadap kambing domba gembalaanmu? Konteks dari Mazmur 74 ini berlatarkan suatu situasi di mana bait suci hancur dan umat Israel menderita. Dan itu sebabnya pemazmur bertanya-tanya, mengapa Tuhan membuang? Mengapa Tuhan membiarkan? Dalam situasi yang sulit seringkali saudara kita merasa bahwa Tuhan itu diam dan tidak segera menolong kita. Tapi dalam situasi yang sulit itu, situasi yang menyusahkan hati, pemazmur mengingat siapa Tuhan yang mereka sembah. Dia mengingat akan Tuhan yang telah menolong mereka, yang telah membelah laut merah, yang memimpin mereka keluar dari perbudakan, yang mengalahkan musuh-musuh mereka, dan mengingat akan Tuhan yang mengendalikan seluruh alam semesta. Tuhan kelihatannya diam, tapi Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Ada kalanya Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi, yang buruk dialami, bukan karena Tuhan tidak peduli, tapi karena Tuhan mau membentuk iman kita. Seperti seorang ayah atau ibu yang kelihatannya diam untuk membentuk dan mendidik anak-anaknya. Tuhan juga mau kita belajar percaya, bahkan di saat-saat yang tersulit dalam hidup kita. Situasi yang buruk merupakan juga kesempatan untuk kita mengoreksi diri kita sendiri. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan, ada dosa yang telah kita perbuat. Jangan kita menyalahkan Tuhan atas persoalan dan penderitaan yang kita alami, yang terjadi karena kesalahan kita sendiri. Kita perlu menyadari bahwa dosa, perbuatan-perbuatan kita selalu mengundang konsekuensi. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau kita menabur angin, kita akan menuai badai. Itu sebabnya kita perlu introspeksi diri. Adakah sesuatu yang salah yang telah kita buat?
Tapi kalaupun kita telah hidup dalam kebenaran dan mengalami penderitaan, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Dan jangan tinggalkan Tuhan, jangan menjauh dari kasih karunia-Nya. Sebab penderitaan adalah bagian dari pengujian dan pemurnian iman kita. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, iman kita juga dimurnikan melalui proses kesukaran, proses bagai padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya rencana yang baik. Rancangan Tuhan itu indah. Dan kita perlu sadari hal ini, saudara, supaya kita tidak kecewa ketika mengalami kesukaran dan penderitaan. Kita juga perlu mengerti bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Dia adalah Tuhan, Bapa kita yang baik, yang akan selalu menolong kita dan membawa kita dalam rencananya yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, mari tetap kuat dalam Tuhan. Tetap percaya kepadanya, mengasihi Tuhan lebih sungguh, dan setia di dalam kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah memberikan kami pengertian, membuka wawasan kami, memberikan kami pemahaman tentang situasi penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau Tuhan izinkan kami alami hal yang buruk, kami percaya di balik semuanya itu ada maksud yang baik. Sebab Tuhan tidak pernah merancang yang buruk, tidak pernah merancangkan yang jahat pada kami. Sebab Engkau adalah Bapa kami yang baik, yang merancangkan yang baik buat kami. Karena itu kami mau selalu percaya dan berharap kepadamu Tuhan, yang pasti memimpin kami ke dalam rencana-Mu yang indah dan sempurna. Kuatkan kami selalu Tuhan, dan pimpin kami Roh Kudus untuk selalu mengerti dan semakin mengenal akan kehendak-Mu. Pimpin kami untuk terus melangkah dalam kebenaran-Mu. Berkati kami semua sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.